Tiga Generasi merupakan organisasi yang berfokus pada tumbuh kembang anak serta keluarga dari sisi psikologi dan kesehatan. Nama Tiga Generasi sendiri merupakan perwakilan dari ciri khas keluarga Indonesia yang tidak hanya terdiri dari orang tua dan anak, namun kakek serta nenek yang juga aktif berperan dalam pengasuhan. Tiga Generasi aktif dalam memberikan konsultasi, seminar, workshop, dan pemeriksaan psikologis terhadap anak dan keluarga. Sosok di balik berdirinya Tiga Generasi adalah Noella Adrianti Rilantono, atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Uwi Birowo. Ia adalah seorang ibu dengan dua anak laki-laki yang bernama Arkananta dan Mahija. Berangkat dari pengalaman dan kebingungan dalam memilih informasi yang berkaitan dengan pengasuhan anak, Uwi berinisiatif untuk membuat suatu organisasi yang merupakan wadah informasi yang terpercaya bagi tumbuh kembang anak dan keluarga. Uwi juga menulis buku untuk mengajak orang tua di Indonesia mendapatkan pengetahuan dalam pengasuhan anak. Kembali lagi di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Baca apa sih? Ini lagi asik baca bukunya Ortu Belajar Hashtag. Jadi anti panik mengasuh bayi 0 sampai 3 tahun. Latihan ya? Latihan. Cari calon dulu aja. Makanya saya butuh edisi latihan cari calon nih kayaknya ya. Ini ngomongin buku anti panik, betul? Ya, anti panik Hashtag mengasuh Ortu Belajar. Ortu Belajar. Iya, betul sekali. Nah, ini kalau misalnya ngomongin ini semua nih ya, pemirsa ada sebenarnya yang bikin kita sapa langsung ya. Boleh. Selamat pagi Mbak Uwi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Uwi. Kedatangan Uwi Birowo di studionya Intermezzo. Iya. Apa kabar Mbak? Baik. Baik, Mbak Uwi, alhamdulillah. ini anti panik mengasuh bayi maksudnya apa? Apakah kita sebagai orang tua nanti begitu harus belajar jadi orang tua? Kan biasanya itu udah kodrat, udah alami. Kayaknya Emang keluar perlu aja belajar gitu gitu? nalurinya. Enggak. Enggak juga? Enggak keluar juga? Enggak. Oh gitu, gimana tuh gimana? Sebenarnya ini buku ditulis aku dengan tim Tiga Generasi. Oke. Mungkin aku cerita sedikit kayak Boleh. Tiga Generasi itu adalah suatu pusat informasi dan kita juga ada rumah konsultasinya. Oke. Jadi ada aku dan ada 14 psikolog anak dan dewasa dan kita juga punya kanselar-kanselar laktasi. Jadi kita bisa kirim ke rumah kalau misalnya ibu-ibu yang baru melahirkan kan bingung tuh ASInya nggak keluar. Nah, dan nggak bisa pergi kemana-mana juga kan. Jadi kita bisa kirim kanselar-kanselarnya ke rumah. Anti panik tuh bisa dikatakan mungkin kalau step yang lebih bahayanya adalah baby blues nggak sih? Baby blues ya banyak juga yang mengalami baby blues. Ke situ nantinya. Tapi sebenarnya kalau anti panik ini aku mengalami kayaknya hampir semua orang tua baru itu panik. Ayah juga? Ayah juga. Emang kalau misalnya Kakek ayah nenek panik juga. seperti apa misalnya? Contohnya misalnya orang tua yang panik, misalnya ayah misalnya panik, sibuk jadi nggak kerja gara-gara panik, seperti apa Panik sih? misalnya nggak usah jauh-jauh kalau baru lahir ASInya nggak keluar. Itu kalau untuk Masih ibu, panik kan, ya. ibu-ibu. Tapi kan pasti marahin bapaknya juga kan. Lagi-lagi bapaknya. Iya benar, bapaknya gini dikit aja udah salah gitu. Terus kalau misalnya anaknya panas, anaknya bayi mungkin meler hidungnya atau nafasnya grok-grok masih ada slam karena baru lahir. Nah, kayak gitu-gitu kan jadi panik kan gitu. Iya, betul. Cuma mungkin level paniknya orang beda-beda. Kalau aku memang sama suamiku emang paniknya tingkat dewa lah, panik banget Oh gitu, agak drama ketika Agak panik drama. ya. Oke, baik. Nah, Ya. tapi lagi-lagi apakah memang jadi orang tua itu harus belajar ataukah hanya sebagai kodrat aja, naluriah aja begitu? Menurut aku pribadi iya, jadi orang tua itu memang harus terus belajar. Anakku 2 umur 6 tahun dan 11 tahun. Jadi dua-dua yang punya yang satu puber, yang satu yang masih kecil, tapi dua punya dari sisi orang tua aku masih mesti banyak belajar gimana sih caranya anak puber tuh mesti gimana sih karena tiba-tiba dia marah-marah, aku nggak tahu kenapa dia marah-marah. Terus ada beberapa pelajaran seperti sex education mungkin kita udah harus mulai ngomongin. Tapi kan yang 6 tahun juga udah mulai belajar sex education. Biasanya yang memberikan sex education itu lebih ke Mbak Uwi atau ke suami sebagai ayah? Karena anakku laki-laki lebih ayahnya, cuma aku ada di situ sih untuk sedikit-sedikit. Mungkin memfilter gitu ya, kira-kira oke stop gitu ya. Oke, baik. Ini kita berbicara tentang super dad, begitu. Ayah yang super, begitu. Memang kalau misalnya menjadi sosok ayah tuh kan ayah biasanya cuma nyari penghasilan aja, cari nafkah. Itu sudah cukupkah mewakili kata sosok seorang ayah?
Enggak cukup. Jadi harus harus apa? apa? Kayaknya berat banget sosok ayah nih kayaknya. Karena kan dia pergi pagi cari uang gitu kan ya, pulang udah capek sampai di rumah mesti main-main lagi. Betul begitu Mbak Wi? Jadi awalnya pas kita nikah, terus punya anakku yang besar, itu memang kita nggak pernah ngomongin karena nggak pernah kebayang kan. Betul. Gitu. Jadi begitu anakku lahir, aku ngelihat memang suamiku ya gitu kerja. Mungkin di situ ada beberapa momen, oh ya aku ngurus anak ya. Tapi akhirnya setelah kita omongin, kita bicarakan bareng bahwa anak butuh bapaknya. Nggak mungkin bapaknya cuma cari duit aja, transfer ke ibunya, terus udah ibunya yang membesarkan anaknya, itu nggak mungkin. Jadi memang harus komunikasi kedua belah pihak ya. Iya. Nah kalau misalnya komunikasi ini benar nggak nih? Kita punya mitos dan fakta Mbak Wi. Kabarnya yang pertama anak yang banyak lesnya pasti lebih pintar. Benar nggak Mbak Wi? Kalau menurut dari Mbak Wi? Menurut aku pribadi nggak sih. Enggak, Nggak banyak juga. capeknya kayaknya Oke. Sa. Nah terus kalau yang kedua kabarnya kalau anak sering dipuji bahwa dia pintar maka dia akan terus menjadi pintar. Itu mendingan psikolog aja yang jawab. Jadi psikolog aja yang jawab ya. Nah Oke. kalau selanjutnya ini ada lagi nih Nana, kecerdasan anak hanya meliputi kecerdasan membaca, menulis dan menghitung. Nggak setuju. Nggak Nggak setuju? setuju ya. Mitos ya, oke baik. Ada lagi Reza? Ada, setiap anak ada yang terlahir sangat cerdas dan kurang cerdas. Itu benar nggak? Tanya psikolog juga. Tanya psikolog Psikolog juga. juga, Mungkin oke. kalau misalnya untuk yang terakhir, karena memang tingkatan anak-anak itu menyerap sesuatunya berbeda-beda ya Mbak Wi ya, nggak Iya. bisa sama. Oke itu dia. Mitos fakta seputar anak pemirsa. Ya itu dia tadi sudah dijawab sama Mbak Wi. Ya, dan ngomong-ngomong masalah super dad, kita juga punya informasinya nih Mbak Wi dan juga pemirsa dan anak bahwa jadi seorang ayah itu ternyata ada ayah yang terbaik atau super dad. Kita punya informasinya. Oke, kita simak kita lihat. bersama ini dia. Setuju tidak jika Beckham adalah figur ayah yang sempurna bagi keempat anaknya? Ya, kemampuan Beckham untuk menjadi seorang ayah tidak perlu diragukan lagi. Ia bahkan sudah menerima sejumlah penghargaan seperti Top Daddy dan Family Man. Bahkan ia juga mendapatkan banyak pujian dari masyarakat atas keahliannya sebagai seorang ayah. Tampan, sabar, perhatian, dan peduli pada anak. Inilah Will Smith, figur ayah yang terbaik. Meski sibuk dengan dunia akting di Hollywood, namun Smith selalu meluangkan waktu untuk mendidik dan bermain bersama anak-anaknya. Dukungan emosi yang diberikan oleh Smith membuat anak-anaknya begitu dekat. Bahkan anak pertama Smith mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang aktor. Nama Song Il-guk menjadi terkenal setelah ia membintangi sebuah acara reality show bersama 3 anak kembarnya. Cara Song Il-guk mendidik dan mengayomi anak mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Ketika ada salah satu anaknya yang nakal, ia meminta sang anak untuk duduk jauh dari saudara kembar lainnya dan menasehatinya. Meski sederhana, cara ini ampuh mendidik anak agar menyadari kesalahannya. Menarik bukan? Nah ternyata Lucu seperti itu sekali. nah cara mendidik Ayahnya, anak. Anaknya maksudnya ayah lucu cara mengasuh anaknya Betul. gitu. Nana salah fokus kayaknya. Tadi salah satu cara menghukum anak ketika salah Mbak Wi, jauhkan salah satu anaknya dari anggota yang lain. Itu benar nggak sih Mbak Wi? Sebenarnya itu tergantung dari orang tuanya masing-masing. Cuma kedua anakku juga beda-beda. Kalau anak yang pertama memang aktif sekali. Dulu sempat aku pakai sistem time out. Jadi aku suruh taruh di satu corner, dia suruh berpikir apa yang dia sudah lakukan. Setelah beberapa kali, taunya nggak mempan. Jadi dia nggak mikir, jadi kayak santai-santai aja gitu. Diam aja gitu ya. Terus akhirnya kita rubah lagi dengan sistem kita ambil barang-barang yang dia suka. Awal-awal nangis, tapi habis itu ya udah nih kasih aja nih ini sekalian nih gitu. Jadi nggak mempan juga gitu. Jadi nggak bisa. Jadi tergantung anaknya tergantung juga. anaknya. Kalau anak yang kedua aku baru gini, itu udah nangis. Oh. Jadi memang baru agak gitu udah nangis. Jadi Langsung nangis. emang beda-beda sih tiap anak. Kalau Mbak Wi ngasih info bahwa kalau begini anaknya nangis, kalau saya begini tandanya mau iklan. Ya? Kita iklan nih? Iklan dulu. Oke, baik, kita iklan dulu. Tapi nanti pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kita juga akan mengundang salah satu ayah terbaik yang dimiliki Indonesia. Nah. siapakah dia? Nanti sesaat lagi hanya di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo.